Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 633 upacara dimulai. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Mei Gongzi, dan bahkan untuk seluruh klan monster merak, dan ini menentukan masa depan seluruh penduduk. Kota Keri sangat sepi hari ini, ya, sepi. Patriark akan diganti, yang jelas merupakan hal terpenting bagi Keri City. Namun, beberapa hari yang lalu, berita mulai menyebar, mengatakan bahwa pewaris Raja Iblis Merak adalah manusia. Bagaimana manusia bisa mengendalikan klan Iblis Merak? Bagaimana mereka bisa menjadi penguasa masa depan kota Keri? Ini dia pengadilan leluhur yang tidak bisa ditoleransi adalah aib Keri City. Semua jenis berita beterbangan di langit, dan klan monster merak resmi tidak membantah desas-desus itu, dan upacara ditunda hingga 5 hari kemudian. Bahkan fluktuasi energi kekerasan yang muncul di laut sebelumnya dikatakan sebagai hukuman atas keputusan yang salah dari klan monster merak. Oleh karena itu, meskipun hari ini adalah hari yang baik, tidak ada pemandangan yang semarak. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini akan menjadi perkelahian yang sangat serius. Oleh karena itu, bahkan banyak bangsawan besar telah secara ketat memerintahkan klan dan anggota keluarga mereka untuk tidak keluar hari ini dan tinggal di rumah. Para bangsawan besar di kota Keri sekarang dibagi menjadi 3 faksi. Satu faksi secara alami mendukung Raja Iblis Merak dan merupakan garis langsung dari penguasa kota. Misalnya, 2 pembuluh darah Iblis Rusa Badak dan Iblis Rusa Emas adalah seperti ini, mereka telah diikat bersama dengan Raja Iblis Merak besar, dan keduanya makmur dan rusak. Lalu ada yang netral. Jumlah faksi netral adalah yang terbesar, dan beberapa dari mereka belum mengetahui situasi spesifiknya, mereka hanya tahu bahwa pewaris yang dipilih oleh Raja Iblis Merak adalah putrinya dengan darah manusia, bukan keturunan langsung. Akhirnya, ada oposisi, dan suara oposisi datang dari dalam ras monster merak. Sebenarnya, suara oposisi telah muncul, tetapi telah ditekan oleh Raja Iblis Merak besar. Dan hari ini, upacara suksesi akan segera dimulai. Jika semua konflik akan pecah, tidak ada waktu lain untuk dipilih. Hanya bisa pecah bersama hari ini. Oleh karena itu, saat ini, kota Keri berada dalam arus bawah yang bergejolak, dan arus bawah ini dapat berubah menjadi gelombang besar setiap saat. Mei Gongzi mengenakan gaun perak panjang, yang merupakan rok panjang aristokrat paling otentik dari ras monster merak, rok panjang terseret di belakangnya, dan pola perak tersebar di seluruh rok panjang yang indah. Raja Iblis Merak memberitahunya bahwa leluhurnya, Kaisar Iblis Merak, mengenakan gaun panjang saat dia mewarisi tahta. Ketika Mei Gongzi mengenakan gaun panjang ini, dia terlalu cantik. Apakah kamu siap? Raja Iblis Merak Agung juga mengenakan pakaian lengkap hari ini, juga pakaian perak, dengan mahkota di atas kepalanya. Ini adalah mahkota Patriark Klan Iblis Merak, dan itu juga merupakan artefak, mahkota bintang 1 hari, yang merupakan simbol Patriark tertinggi Klan Iblis Merak. Mei Gongzi memandang ayahnya, tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Oke, setelah hari ini, kamu akan menjadi patriark dari klan monster merak. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu harus melindungi klan monster merak kita. Mei Gongzi mengangguk. Pada saat ini, mengapa suasana hatinya tidak gelisah? Tetapi pada saat yang sama, dia sedikit kecewa. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang dia lihat ketika dia pertama kali dikenali oleh Tian Jiling, ketika dia disujud oleh ribuan orang dan menyerah pada semua ras, Tang San harus berada di sisinya. Sangat disayangkan bahwa sekarang dia terluka parah dan hanya bisa berlama-lama di gudang tempat tidur. Mei Gongzi menarik napas dalam-dalam dan tenang. Kemudian akhiri lebih awal, dan kembali menemaninya tadi. Di depan kastil leluhur klan monster merak, ada kotak besar, seluruh kotak berbentuk trapesium, menghadap ke arah kota Keri. Platform besar ini telah diatur, dan platform tinggi berdiri ke arah alun-alun dekat kastil, menghadap kota Keri. Karpet merah membentang dari kastil kuno ke platform tinggi, dan di kedua sisi depan platform tinggi, kursi terisi dengan rapi. Sisi kiri adalah anggota klan monster merak, dan sisi kanan adalah keluarga besar dari Keri City yang datang untuk menyaksikan upacara perwakilan. Cuaca hari ini sangat baik. Matahari bersinar di alun-alun di tengah gunung, dan di belakangnya ada kastil kuno yang besar, yang khusyuk dan penuh kemakmuran.
Orang-orang yang duduk di barisan depan di kedua sisi alun-alun adalah monster paling bergengsi dan merak di kota Keri, tetapi suasana saat ini sedikit menyedihkan. Para bangsawan besar yang menyaksikan upacara itu berbisik-bisik, masing-masing dengan ekspresi rumit, ada yang khawatir, ada yang bersemangat. Di sisi klan Iblis Merak, suasananya sangat serius, para tetua yang lebih tua yang duduk di barisan depan memiliki wajah serius dan jarang berbicara. Di sisi klan Monster Merak, orang pertama di barisan depan adalah seorang wanita dengan wajah cantik. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun perak panjang, matanya tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi, tetapi hanya duduk di sana, ada aura yang tidak terlihat. Ini adalah putri dari Raja Iblis Merak Besar saat ini, dan keberadaan klan Iblis Merak yang menempati urutan kedua setelah Raja Iblis Merak Besar. Mata banyak bangsawan di sisi yang berlawanan terus-menerus diarahkan ke arahnya apakah upacara hari ini bisa berjalan lancar atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan putri ini. Putri ini memiliki posisi penting dalam klan Iblis Merak, dan dia mewarisi darah mantan Kaisar Iblis Merak. Ya, meskipun Raja Iblis Merak Besar juga merupakan keturunan langsung dari klan, dia bukan dari garis keturunan asli Raja Iblis Merak Besar, hanya karena leluhurnya lebih menonjol sehingga dia dipilih untuk mewarisi tahta nanti. Dan kemampuannya untuk mewarisi tahta tidak terlepas dari putri sendiri. Putri ini adalah keturunan langsung dari Kaisar. Dengan dukungannya, tahta Raja Iblis Merak dapat berdiri kokoh. Putri ini adalah kepala tetua dari klan Iblis Merak hari ini, dan juga merupakan Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis Besar, di puncak Raja Iblis Besar. Wow, trombon panjang berbunyi, dan 36 pria klan beruang yang kuat meniupkan pembukaan upacara. Segera, seluruh alun-alun menjadi sunyi, dan putri yang duduk pertama di sebelah kiri akhirnya membuka matanya. Matanya sangat damai, dan tidak ada gejolak emosi sama sekali dari penampilannya. Wow, trombon kedua berbunyi, dan suaranya menyebar jauh, dan dapat terdengar dengan jelas bahkan di sudut kota Keri. Suara ketiga terdengar, dan semua bangsawan yang hadir, termasuk klan Monster Merak, semua berdiri. 3 trompet berbunyi, menandakan bahwa upacara akan segera dimulai. Gerbang kastil kuno perlahan terbuka pada saat ini, menarik perhatian semua orang. Mei Gongzi dalam kostum itu mengambil lengan Raja Iblis Merak, berjalan keluar dari kastil perlahan, dan berjalan menuju bagian belakang platform tinggi selangkah demi selangkah. Wow 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 wow, sebuah trompet terdengar. Dengan senyum di wajahnya, Raja Iblis Merak perlahan berjalan ke platform tinggi dengan bantuan putrinya. Di kedua sisi, di belakang anggota klan Monster Merak, bulu-bulunya terbuka lebar, dan Merak membuka layarnya. Ketika mereka melangkah ke platform tinggi, semua penonton yang hadir sedikit menundukkan kepala dan menyapa Raja Iblis Merak di platform tinggi. Hanya sang putri yang menjaga tubuhnya tetap tegak dan menatap ayah dan putrinya di atas panggung dengan tenang. Trompet berhenti. Mata Raja Iblis Merak menyapu semua penonton yang hadir, pertama melihat ke kiri, orang-orang dari klan Iblis Merak, dan kemudian ke kanan, para bangsawan yang tinggal di klan Iblis Merak. Hari ini adalah hari untuk mengadakan acara terpenting dari klan kami. Terima kasih kepada semua tamu yang datang untuk menonton upacara tersebut. Suara Raja Iblis Merak bisa terdengar dari jauh. Para bangsawan di sebelah kanan membungkuk lagi dan menyapanya. Solen 5 chapter 634 Sang Putri. Raja Iblis Merak memberi isyarat kepada Mei Gongzi untuk melepaskan tangannya, lalu maju selangkah dan merentangkan tangannya seolah memeluk kota Keri. Semuanya, silakan duduk. Orang-orang di kedua sisi menunggu untuk duduk, dan mata mereka semua terfokus pada Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak memandang kota Keri di kejauhan, dengan kecemerlangan aneh di matanya. Ya, saat ini, dia masih mengendalikan kota utama raksasa, tetapi hari ini, penyerahan kekuasaan akan terjadi. Apakah dia benar-benar mau? Kekuatan, untuk spesies apapun dan keberadaan apapun, sulit untuk dilepaskan. Sejak aku memimpin klan Monster Merak 30 tahun yang lalu, aku telah berhati-hati dalam pekerjaanku dan tidak berani mengendur. Klanku tidak memiliki kaisar. Kota Keri dan klan Monster Merak telah mencapai peristiwa besar hari ini. Semua kelompok etnis dapat melakukannya. Hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan klan Monster Merakku dapat berkembang lebih baik. Sebagai patriark dan penguasa kota, aku memikul tanggung jawab yang berat. Aku selalu mengingatkan diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, aku ingin membiarkan klan Monster Merak berkembang lebih baik, dan membiarkan klan Monster Merak tetap berdiri di antara kelompok terkuat. Aku telah berusaha keras dan ingin membuat lebih banyak kemajuan. Untuk melangkah ke level itu,
hanya dengan cara ini aku tidak perlu khawatir untuk ras monster merak. Namun, aku gagal untuk berhasil, dan bakatku gagal mendukungku untuk mencapai level itu. Aku hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Kelola Carry City baik, dan membuat semuanya di sini lebih harmonis. Hari ini, aku dapat berdiri dan berkata kepada leluhurku, selama 30 tahun terakhir, aku memiliki hati nurani yang bersih untuk klan monster merak dan kota Carry. Begitu kata-kata ini keluar, semua bangsawan yang hadir, termasuk klan Iblis Merak, membungkuk lagi dan menyapa Raja Iblis Merak besar. Raja Iblis Merak benar, dia pasti yang terbaik di antara klan Iblis Merak di generasinya. Sejak dia mewarisi posisi patriark dari klan monster merak, semua yang dia lakukan memang membuat klan monster merak dan bahkan kota Carry menjadi makmur. Dalam 30 tahun terakhir, seluruh klan monster merak telah banyak berubah, dan kota Carry memiliki kemakmuran yang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya, juga telah menciptakan karavan terkaya di Kekaisaran Tianyu. Semua ini dicapai di bawah kepemimpinannya. Dalam hal ini, semua kelompok etnis di kota Carry sepenuhnya diyakinkan olehnya. Bahkan sang putri membungkuk sedikit saat ini, mengungkapkan persetujuannya atas kata-katanya. Merasakan emosi penonton, ada senyum bangga di sudut mulut Raja Iblis Merak besar. Selama 30 tahun terakhir, semua yang telah dia lakukan telah dilihat oleh kelompok etnis yang tinggal di kota Carry ini, dengan jelas hati nurani, adalah kebanggaan terbesarnya. Bagaimanapun juga, aku masih menua. Aku ingin bertarung untuk kota Carry dan klan monster merakku selama 10 atau 100 tahun lagi, tetapi kedatangan musuh asing tidak memungkinkanku untuk melanjutkan. Kota Carry adalah dasar dari klan monster merakku. Aku tidak bisa membiarkan keberadaan apapun mengambilnya, bahkan kaisar. Jadi, ada pertempuran terakhir. Dalam pertempuran itu, aku menggunakan kekuatan leluhurku untuk bertarung. Musuh yang kuat telah mundur, tetapi sumbernya juga telah terluka. Untuk memungkinkan kelompok untuk melanjutkan lebih baik dan terus di tangan klan yang lebih baik, upacara hari ini telah ditetapkan. Hari ini, aku akan menyerahkan posisi pemimpin klan dan meneruskannya ke klan yang lebih cocok. Patriark berpikir 2 kali. Ke arah klan Iblis Merak, semua anggota klan membungkuk dan memberi hormat pada saat yang sama, dan berkata dengan hormat. Ada seringai di sudut mulut Raja Iblis Merak besar, tentu saja, dia bisa mendengar betapa dia enggan untuk menyerah dan betapa dia tidak puas dengan bujukan ini. Aku telah mengambil keputusan, tidak perlu dibujuk. Aku dapat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Patriark baru, ras monster merak akan naik ke puncak yang lebih tinggi, dan dalam waktu dekat, itu akan berdiri di level tertinggi dari Kekaisaran Tianyu lagi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Mei Gongzi di sampingnya. Aku mengumumkan bahwa, mulai hari ini, aku akan turun tahta dari posisi Patriark klan monster merak dan meneruskan posisi Patriark ke P lebih besar dari. Tunggu sebentar. Sebuah suara dingin menginterupsi Raja Iblis Merak besar pada saat ini. Di antara klan Iblis Merak, putri yang duduk di tempat pertama telah berdiri lagi, menghadap ke arah platform tinggi. Raja Iblis Merak dan putri, suami istri saling memandang, dan wajah Raja Iblis Merak tenggelam. Meskipun inilah yang diharapkan Raja Iblis Merak, ketika sang putri benar-benar berdiri untuk menghentikannya, wajahnya masih menjadi sangat jelek. Di depan semua bangsawan kota Carry, ini sangat memalukan bagi klan Iblis Merak dan Raja Iblis Merak. Sang putri memandang Raja Iblis Merak hebat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, penggantian patriark adalah hal terpenting bagi kelompok manapun, dan itu perlu didiskusikan oleh para tetua, dan kandidat akhirnya akan direkomendasikan, tetapi Raja sepertinya tidak melewatinya. Dalam proses ini, bukankah patriark baru membutuhkan dukungan dari para tetua? The Great Peacock Demon King berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah memberitahu Dewan Presbyterian tentang keputusanku. Penggantian Patriark memang membutuhkan dukungan dari Dewan Presbyterian, tetapi dengan cara yang sama, menurut aturan klan kami, kandidat untuk Patriark berikutnya akan ditunjuk oleh Patriark sebelumnya, dan Dewan Presbyterian yang harus kamu lakukan adalah bekerja sama, tidak mempertanyakan. Sebagai kepala penatua Presbyterian, apakah kamu ingin mempertanyakan keputusanku? Sang putri berkata dengan acuh tak acuh, itu benar. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk Raja, apakah itu keturunan Raja sendiri atau banyak keturunan luar biasa dari keluarga kita, apakah tidak ada yang bisa menjadi ahli waris? Mengapa memilih pengikut sebagai patriark? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah berbagai klan Kekaisaran Tianyu, belum lagi klan kami masih merupakan warisan kaisar. Sebagai kepala tetua, aku berhak mempertanyakan keputusan yang salah dari patriark.
Patriark baru terkait dengan warisan kelompok dan masa depan klan kita. Bagaimana seorang pemimpin klan yang tidak berdarah murni dapat meyakinkan publik? Bagaimana dia bisa memimpin klanku? Raja Iblis Merak tidak marah, tetapi menatap sang putri dengan tenang. Ya, Xiao Mei memang memiliki darah manusia yang mengalir melalui tubuhnya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki darah Kaisar Iblis Harimau Putih yang mengalir melalui tubuhnya. Aku percaya bahwa semua orang yang hadir juga telah mempelajari dan mengkonfirmasi berita itu. Belum lama ini, dia memenangkan kejuaraan individu dan ganda di pengadilan leluhur klasik. Dia mengalahkan semua keturunan kaisar dan menjadi leluhur keluarga. Ganda pertama juara dalam sejarah turnamen elit. Dengan bakat yang luar biasa, mengapa dia tidak bisa memimpin klan monster Merakku menuju kemakmuran? Sang putri berkata dengan enteng, tidak peduli seberapa baik dia bukan anggota murni dari klan kami. Untuk sebuah kelompok, kemurnian darah adalah hal yang paling penting. Tanpa darah murni, bagaimana warisan klanku menjadi murni? Jadi, tidak peduli apa, aku tidak akan setuju dengannya untuk mewarisi posisi patriark. Ini juga arti dari para tetua, dan patriark harus berpikir dua kali. Patriark harus tahu bahwa jika para tetua memiliki lebih banyak dari 8 penatua, mereka memiliki kualifikasi untuk memaksulkan patriark. Raja Iblis Merak tersenyum, apa maksud sang putri, bahkan patriarkku akan dimaksulkan. Kalau begitu beritahu aku, siapa yang bisa mewarisi posisi patriark? Kekhawatiran eksternal belum terselesaikan, apakah kita akan bertarung secara internal? Melihat senyum di wajah Raja Iblis Merak, sang putri sedikit mengernyit, dia sangat mengenal suaminya. Dalam hal kemampuan, dia sangat mengagumi suaminya. Dalam hal kultivasi, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak jauh lebih buruk dari suaminya, tetapi dalam hal kepemimpinan dan kemampuan, dia menyesali bahwa dia lebih rendah. Dalam 30 tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Raja Iblis Merak Besar, klan Iblis Merak memang telah mencapai peningkatan yang luar biasa, itulah sebabnya istana leluhur takut pada mereka. Jika bukan karena upaya Raja Iblis Merak, kota Keri sudah lama hilang. Raja Iblis Merak yang tenang membuatnya, yang mengira dia sudah siap, tiba-tiba merasa sedikit gelisah di hatinya. Sang putri berkata dengan dingin, untuk kelanjutan populasi, inilah yang harus kita lakukan. Tolong pikirkan dua kali tentang patriark. Solen 5 chapter 635 pilihan para tetua. Raja Iblis Merak hebat melambaikan tangannya dan berkata, jangan berpikir dua kali. Klan Iblis Merak, semua penatua terdaftar. Mengikuti perintahnya, para tetua yang duduk di barisan depan klan monster Merak semua berdiri satu demi satu. Jika kamu ingin menjadi tetua, kamu setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat dewa. Saat ini, ada sebanyak 16 tetua dari klan Iblis Merak yang berdiri, ditambah sang putri, ada 17. Artinya, selain Merak Raja Iblis Besar, ada juga 17 Feng Hao Douluo di atas tingkat dewa, banyak diantaranya berada di tingkat Raja Iblis Besar. Para tetua membungkuk sedikit untuk menyambut Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak berkata dengan acuh tak acuh, menurut apa yang dikatakan sang putri, di antara kalian, lebih dari 80% berpikir bahwa Xiao Mei tidak cocok untuk mewarisi posisi patriark, atau apakah kamu mengatakan bahwa lebih dari 80% menentangku sebagai patriark? Penatua klan Iblis Merak, penatua peringkat pertama di bawah sang putri, dan Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis Agung maju selangkah dan membungkuk dengan hormat, patriark, seperti yang kamu katakan tadi, di bawah kepemimpinanmu, atas 30 tahun terakhir, klan kami telah makmur, dan kota Keri telah makmur. Kemakmuran, ini semua adalah kreditmu. Tidak peduli jam berapa, kami tidak akan menentangmu, tidak ada eksistensi yang lebih memenuhi syarat sebagai patriark klan monster Merak darimu. Namun, apa yang dikatakan sang putri adalah apa yang ingin kami katakan, monster Merak darah klan harus murni, jadi kami berharap klan darah murni dapat mewarisi posisi patriark. Raja Iblis Merak Besar memandang tetua klan Iblis Merak dengan sedikit kekecewaan di matanya, saudaraku, aku tidak berharap kamu mempertanyakan keputusanku. Kamu tahu, alasan mengapa aku memilih Xiao Mei untuk mewarisi tahta bukanlah egois. Itu sepenuhnya karena hanya dia yang bisa memimpin klan monster Merak untuk turun lebih baik, sehingga klan monster Merak benar-benar dapat memiliki kesempatan untuk berdiri di puncak lagi. Penatua klan Iblis Merak menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi, tetapi sikapnya sangat jelas. The Great Peacock Demon King menatap sang putri lagi, aku perlu 8 senior untuk memaksulkan untuk menolak keputusanku. Kamu harus sangat yakin. Kalau begitu ayo,
selama ada 8 senior yang keberatan dengan penyerahanku dari posisi patriark, itu saja untuk hari ini. Mendengar kata-kata Raja Iblis Merak Besar, sang putri tiba-tiba terkejut. Dia memang siap, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memakzulkan Raja Iblis Merak Besar. Di klan Iblis Merak dan Kota Keri, Raja Iblis Merak sangat bergengsi, dan dia tidak ingin merobek wajahnya dengan suaminya. Sang putri yakin tidak akan membiarkan Raja Iblis Merak hebat mewariskan gelar patriark kepada Mei Gongzi, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghilangkan Raja Iblis Merak Agung dari posisi patriarkal, dan bahkan jika itu bukan karena Yang Agung, Raja Iblis Merak yang akan segera tiada, dia mungkin tidak akan menjadi yang pertama. Namun, melihat Raja Iblis Merak yang begitu tenang saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia yakini. Pada saat ini, Raja Iblis Merak hebat tidak memberinya kesempatan untuk berpikir lebih banyak, dan berkata dengan dingin, para tetua yang mendukung suksesi Xiao Mei ke posisi patriarku berdiri di sisi kanan, mereka yang tidak mendukungnya, tetap di sini. Di mana mereka berada dan berdiri diam. Di belakang sang putri, kami melakukan referendum hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Raja Iblis Merak Besar. Sang putri berbalik dan menatap para tetua dengan mata terbakar. Penatua dari klan Iblis Merak, yang berada di tempat pertama di bawah putri sebelumnya, mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Merak Besar dengan tampilan yang agak rumit, dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berkata, "Tuan, maafkan aku." Raja Iblis Merak mengabaikannya dan hanya menatap para tetua lainnya dengan tenang. Pada saat ini, di antara 16 tetua selain sang putri, sesosok perlahan berjalan keluar dan berjalan ke kanan. Saat orang ini keluar, apakah itu sang putri atau tetua dari klan Monster Merak, yang berada di tempat pertama di bawah sang putri, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk menyusut seketika. Penatua dari klan Iblis Merak kehilangan suaranya, "Kakak Yu." Ya, bukan orang lain yang keluar lebih dulu. Wang Yu yang juga ada di level Raja Iblis Agung. Ketika Raja Iblis Agung Jing Feng datang ke sini, dia dan kakaknya bertarung melawan dua Raja Iblis besar bersama-sama. Dialah yang keluar. Wang Yu berjalan ke kanan dan berkata dengan tenang, "Aku mendukung semua keputusan patriark, karena keputusan patriark benar. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah patriark membuat keputusan yang salah dalam 30 tahun terakhir? Saudara, kamu harus mengerti kata-kataku yang terbaik. Aku tahu bahwa jika upacara hari ini gagal, orang yang paling menjanjikan untuk mewarisi takhta adalah keponakanku, tetapi aku tidak bisa melawan keinginan patriark, aku minta maaf." Ya, mengapa tetua klan Monster Merak, yaitu Wang Han, berdiri di sisi sang putri? Itu karena sang putri berjanji kepadanya bahwa selama Mei Gongzi tidak diizinkan untuk mewarisi takhta, ahli waris akan memilih ahli warisnya. Kelemahan terbesar sang putri adalah bahwa putra langsung yang dia lahirkan dari Raja Iblis Merak lebih buruk dari satu sama lain. Sama seperti Wang Yan pada awalnya, mereka sudah yang terbaik di antara putra langsung, tetapi dibandingkan dengan Mei Gongzi, mereka benar-benar buruk. Jauh dari itu. Tapi sisi Wang Han berbeda. Dia memiliki seorang putra yang 7 tahun lebih tua dari Mei Gongzi. Dia sangat baik, dia telah diajarkan secara ketat sejak kecil, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dia selalu mendukung Raja Iblis Merak hebat, tetapi, pada saat seperti itu, siapa yang tidak mementingkan diri sendiri? Sebagai kakak laki-laki Wang Yu, dia tidak pernah menyangka bahwa adiknya akan berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Untuk sesaat, wajahnya memerah dan dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, satu demi satu sosok perlahan berjalan keluar dan berjalan ke kanan. Di antara 16 penatua, termasuk yang terlihat paling tua, 8 lainnya berjalan ke kanan. Dari 17 penatua, 9 berdiri di sebelah kanan, menyatakan dukungan mereka untuk patriark. Melihat adegan ini, sang putri yang selalu bisa tetap tenang, mau tak mau mengubah wajahnya. Meskipun ketika Raja Iblis Merak mengumumkan referendum, dia menduga akan ada masalah, tapi dia tidak berharap lebih dari itu. Dari setengah dari para tetua akan memilih aku berdiri di sisi Raja Iblis Merak. Para tetua ini telah berkomunikasi sebelumnya dan mereka juga telah menyatakan dukungan mereka untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Paman kedua, bukankah kamu mengatakan bahwa kemurnian darah adalah hal yang paling penting? Sang putri mau tak mau berkata kepada lelaki tua yang tampak paling tua. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Raja memberiku alasan yang tidak dapat aku sangkal. Aku percaya bahwa pilihan yang dibuat oleh Raja memang untuk masa depan klan kita."
Sang putri tidak bisa menahan amarahnya, dia berbalik untuk melihat Raja Iblis Merak. Aku ingin tahu apakah Raja juga bisa memberiku alasan yang tidak bisa aku tolak. Raja Iblis Merak besar menghela nafas dan berkata, bahkan jika aku memberimu alasan, kamu tidak akan setuju dengan keputusanku. Apa gunanya? Tatapannya berubah dingin dari para tetua yang masih berada di sisi sang putri. Pada saat musuh, kamu masing-masing harus tahu bahwa untuk klan kami, masalah terbesar saat ini adalah dari luar, dari lawan-lawan yang ingin menduduki kota Keri. Kepentingan, nyatakan oposisi untuk kepentingan egoismu sendiri. Apakah kamu bersedia membiarkan klan monster Meraku jatuh ke dalam keadaan malapetaka? Para tetua itu terdiam beberapa saat, dan wajah mereka sedikit jelek menghadapi tekanan aura kuat dari Raja Iblis Merak Besar. Raja Iblis Merak Besar memandang sang putri lagi, sekarang hasil dari pilihan telah keluar. Aku khawatir pemaksulanmu tidak akan berhasil, tetua agungku. Sang putri berkata dengan dingin, bahkan jika pemaksulan tidak berhasil, klan kami memiliki aturan. Jika ada keberatan dengan penerus patriark, Dewan Tetua dapat membawanya ke pengadilan untuk menentukan apakah penerus patriark memenuhi syarat untuk mewarisi. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan tenang, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kamu tahu bahwa lamaran 100 burung yang naik ke matahari berarti pelanggaran otoritas patriark, yang berarti bahwa jika penatua yang diusulkan gagal, penatua yang diusulkan akan dirampok dari posisi penatua, dan menanggung semua konsekuensinya. Solen 5 chapter 636 Matahari terbit 100 burung. Sang putri berkata dengan acuh tak acuh, ketika kamu menolak hak anakku untuk mewarisi, apakah kamu pernah memikirkan kesedihan di hati seorang ibu? Tanpa dukunganku, bagaimana kamu bisa duduk di kursi patriark? Untuk seorang wanita manusia, kamu ingin untuk menempatkan klanku ke dalam situasi di mana bahkan ahli waris tidak bisa menjadi darah murni. Wajah apa yang kamu miliki untuk bertemu dengan leluhur? Mengatakan itu, tangan kanan sang putri menggenggam di udara, dan tongkat perak muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Tongkat perak ini terlihat sangat indah, dengan kepala merak perak di atasnya, di belakang kepala tongkat, bulu-bulu perak membentang satu demi satu, berubah menjadi layar terbuka. Atas nama Tetua Agung Klan Monster Merak, aku mengusulkan resolusi kepada penerus patriark. Saat dia berbicara, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Melihat tongkat kerajaan ini, semua klan iblis merak yang hadir, termasuk Raja Iblis Besar Merak, semua membungkuk sedikit. Tongkat kerajaan ini berasal dari Kaisar Iblis Merak Besar, itu adalah senjata Dewa Kaisar Iblis Merak Agung, dan itu juga mewakili dirinya. Meskipun Kaisar Iblis Merak tidak mewariskan posisi patriark kepada keturunan langsungnya, dia tetap memegang tongkat kerajaan. Dia bersyukur atas prestasi yang pernah dia buat untuk klan monster Merak. Bahkan jika dia bukan patriark, keturunannya selalu menjadi tetua klan yang hebat, dan mereka bertanggung jawab atas tongkat kerajaan ini, yang artinya memeriksa dan menyeimbangkan patriark. Para tetua dari generasi ini menjadi istri patriark, dan konsentrasi kekuasaan di tahun-tahun awal juga memungkinkan Raja Iblis Merak saat ini untuk melenturkan ototnya dan membuat klan Iblis Merak berkembang. Putri ini tidak melebih-lebihkan, tanpa dukungannya, tidak mudah bagi Raja Iblis Merak untuk menjadi patriark. Melihat tongkat kerajaan, Raja Iblis Merak menunjukkan sedikit kerumitan di matanya, dan menghela nafas, apakah kamu harus melakukan ini? Ada kekeras kepalaan di mata sang putri, pasti begitu. Jika matahari terbit 100 burung membuktikan bahwa aku salah, aku bersedia mengundurkan diri dari posisi tetua agung dan menerima hukuman. Jika aku benar, maka ahli waris patriark harus dipilih dari yang lain. Raja Iblis Merak memandangnya, dan suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Selama bertahun-tahun, aku memang sangat merasa kasihan padamu, tetapi karena Jing Feng membawakanku ancaman besar saat itu, aku harus melakukan suatu keputusan. Dan beberapa hal, aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu sekarang, dari awal hingga akhir, orang yang paling aku cintai selalu kamu, apakah kamu percaya? Sang putri memandang Raja Iblis Merak Besar dengan mata dingin, patriark. Ini adalah upacara pewarisan paling penting untuk klan ini, tak perlu dikatakan kebohongan ini bahwa kamu bahkan tidak percaya pada diri sendiri. Apakah kamu mencintaiku? Jika kamu mencintaiku, bagaimana kamu bisa memikirkannya? Taruh semuanya pada wanita itu, dan biarkan putrinya menjadi pewaris keluarga. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengasuh anak-anak kita, daripada membiarkannya pergi dan memfokuskan energimu pada cacingan ras campuran. Aku telah memutuskan bahwa matahari terbit 100 burung harus ditahan kecuali dia secara sukarela melepaskan haknya untuk mewarisi patriark.
Aku menerima matahari terbit 100 burung. Mei Gongzi berkata dengan ekspresi dingin. Raja Iblis Merak tidak menatap Mei Gongzi, matanya tertuju pada sang putri. Dengan sedikit kecemerlangan yang rumit di matanya, dia menghela nafas dan berkata, aku berutang banyak padamu selama bertahun-tahun, dan aku takut aku tidak punya waktu untuk membayarnya kembali. Matahari terbit 100 burung karena ini adalah keputusanmu, maka, bagus. Setelah mengatakan ini, ekspresi Raja Iblis Merak kembali normal, tatapannya yang agung menyapu semua penonton, dan berkata dengan sungguh-sungguh, matahari terbit 100 burung adalah ujian utama klan kami untuk pemimpin klan. Dalam 3 hari, Ani klan dapat menantang pewaris patriark. Pada premis dari ranah kultivasi yang sama, pewaris patriark tidak boleh menolak tantangan apapun sampai tidak ada penantang. Ada waktu yang tersisa di antara setiap pertempuran. Mengenai matahari terbit 100 burung, banyak ras asing tidak tahu apa artinya. Ini adalah klan monster merak, atau pertempuran tingkat tertinggi untuk mengkonfirmasi suksesi pewaris patriark di antara semua klan monster burung. Warisan kependudukan adalah hal yang paling penting. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, ada banyak cara untuk mengambil keputusan. The 100 Bertrising Sun adalah yang paling parah, yang mengusulkan bahwa 100 Bertrising Sun harus menjadi penatua. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan akhir dari 100 burung Chaoyang, penatua yang diusulkan akan menderita hukuman berat dari klan. Jika matahari terbit 100 burung membuktikan bahwa pewaris patriark memang tidak memenuhi syarat untuk mewarisi, maka hukumannya akan lebih ringan, paling-paling peringkat para tetua akan diturunkan. Namun, jika matahari terbit 100 burung membuktikan bahwa pewaris patriark memenuhi syarat untuk mewarisi posisi patriark, maka patriark baru akan memutuskan bagaimana menghukum penatua yang diusulkan, bahkan hukuman tiada. Karena itu, jika tidak ada kepastian yang mutlak, matahari terbit 100 burung hampir tidak akan muncul. Bagaimanapun, ini dipertaruhkan dengan hidupnya sendiri. Tantangan 3 hari dari matahari terbit 100 burung juga merupakan ujian yang sangat berat bagi sang patriark. Klan monster selalu menganjurkan kekuatan, dan kekuatan adalah persyaratan mendasar untuk menjadi seorang patriark. Arti dari 100 burung yang naik ke matahari adalah 100 penantang akan menantang. Meskipun mungkin bukan yang nomor 100, pertempuran roda berganda tidak bisa dihindari. Yang disebut waktu satu bulu mengacu pada waktu penantang menyalakan bulu yang berharga untuk dibakar setelah penantang gagal. Basis kultivasi penantang berbeda, dan waktu pembakaran juga berbeda, sekitar 10 menit hingga 20 menit. Dengan kata lain, setelah menerima tantangan matahari terbit 100 burung, Mei Gongzi harus menerima tantangan itu hampir 3 hari 3 malam tanpa tidur. Tentu tidak selalu penerus yang menerima tantangan, atau pendukungnya yang menerima tantangan, tetapi pendukung menerima tantangan, dan jika kalah, mereka akan langsung dihukum tiada. Karena ini adalah pembacaan hujatan dari 100 burung yang naik ke matahari. Oleh karena itu, tantangan semacam ini sangat kejam. Jika kamu berani mengambil risiko dan menerima penantang menggantikan pewaris patriark, kamu harus benar-benar setia kepada pewaris patriark, karena jika kamu gagal, kamu akan tiada. Ini juga merupakan cara untuk membuktikan secara terselubung seberapa besar kekuatan yang dikendalikan oleh penerus patriark. Raja Iblis Merak Besar mengambil 2 langkah ke samping dan menunjuk ke platform tinggi dengan tangan kanannya. Ini akan menjadi medan perang di mana ratusan burung akan menantang matahari. Pengatur waktu akan dimulai dari sekarang. Penantang, kamu bisa pergi, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Satu kalimat diucapkan kepada Mei Gongzi. Setelah berbicara, Raja Iblis Merak Besar memancarkan cahaya perak, dan pada saat berikutnya, dia datang ke sisi sang putri. Memegang tongkat. Sang putri memandang suaminya yang sudah dekat, matanya yang keras kepala akhirnya sedikit bergetar, tetapi dia segera kembali normal. Di platform tinggi, Mei Gongzi mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke tengah platform tinggi, di mana Raja Iblis Merak Agung berdiri sebelumnya. Dia dengan tenang melihat klan Iblis Merak di bawah platform, dan berkata dengan acuh tak acuh, matahari terbit 100 burungku tidak terbatas pada keluarganya sendiri, selama penduduk kota Keri dapat menantangku. Saat dia berbicara, cahaya perak keluar dari matanya, dan di atas kepalanya, mahkota cahaya putih emas perlahan muncul. Raja Iblis Mahkota Emas, sang putri berseru, suaranya penuh kejutan. Klan monster menerobos menjadi dewa, yaitu Feng Hao Duoluo tingkat Raja Iblis, dan kemudian dipromosikan menjadi Raja Iblis Besar, dan kemudian Kaisar Iblis Besar. Ini adalah peringkat ketiga tingkat dewa. Tapi Raja Iblis dan Raja Iblis juga berbeda. Sama seperti Mei Gongzi memiliki mahkota merak emas di bawah tingkat dewa,
Klan Iblis Merak memiliki mahkota merak emas, yang berarti bahwa mereka memiliki kekuatan garis keturunan yang paling murni dan dapat dikontrol sepenuhnya. Ini juga alasan mengapa Raja Iblis Merak Agung masih bisa menunjuk Mei Gongzi sebagai ahli warisnya meskipun dia memiliki darah manusia. Dikatakan bahwa dia memiliki darah manusia, tetapi darah Iblis Merak miliknya sangat murni.